Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat materi tentang bagaimana cara menentukan risk reward ketika kita ingin melakukan posisi atau mengambil posisi buy atau kita entry ke dalam saham tertentu ya. Jadi kita tahu di mana berapa tingkat resiko kita ketika kita masuk ke saham ini dan berapa tingkat reward atau keuntungan yang akan kita dapat ketika kita masuk di posisi saat itu. Nah, jadi ini saya ambilkan contoh saham DGIK atau DGIK ya, ini saham konstruksi ya, Nusa Konstruksi Engineering. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, sebagaimana style saya dalam menganalisis teknikal, yaitu saya penganut ini ya, buy on breakout. Jadi saya akan beli saham ketika harganya sudah breakout atau malah harganya sudah mahal. Jadi saya nggak cari saham yang murah, tapi saya akan tunggu saham itu lebih mahal lagi dan saya akan masuk. Jadi kenapa saya ambil itu, karena sudah banyak seperti saya sebutkan di video saya yang lain, sudah banyak strategi yang sudah saya terapkan. Semua style trading sudah saya coba-coba, dan yang paling sering menghasilkan cuan adalah ini ya, style saya yang ini, yaitu buy on breakout. Dan itu tetap saya kombinasikan dengan yang lainnya. Jadi buy on breakout, buy on weakness, dan buy on support, itu semua saya kombinasikan menjadi satu, dan itu sering menghasilkan cuan dibandingin dengan cut lossnya. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi dari saham ini, jadi saham DGIK ini bisa kita lihat sekarang di posisi ini, saya akan mencari resisten. Di sini bisa terlihat ini downtrendnya ya. Ini kenapa saya ambil ekor-ekor ya, karena ekor-ekor itu lebih mengkonfirmasi ya. Jadi ada informasi di sana bahwa ada kalau candlenya hijau gini berarti pernah ada transaksi sampai di harga tertentu, harga tersebut ya, di ujung-ujung ekornya ini. Jadi ini kita lihat pergerakannya. Nah, di sini dia sudah breakout ya. Jadi ketika sudah breakout seperti ini, saya nggak mungkin masuk di harga ini. Jadi walaupun style saya style saya buy on breakout, jadi nggak melulu ketika dia masuk, ketika dia breakout ternyata sudah harganya setinggi ini, saya nggak akan masuk gitu aja. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan adalah risk rewardnya. Risk rewardnya kalau kalian menggunakan trading view bisa pilih yang ini ya, menu yang ini. Jadi di bawah gambar segitiga ini. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kolom ke-7 pilih yang ini. Nah, terus pilih posisi pembelian. Itu bisa kalian tandain bintang seperti ini, nanti akan muncul di bar ini ya, bar di atas ini. Ini adalah tools yang akan sering kalian gunakan. Jadi kalian tandain bintang seperti ini, jadi dia akan muncul di atas ini. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, kalau misal saya beli di sini, terus cut loss saya di mana? Cut loss saya mungkin ya di sini ya. Ini di sini saya ambil supportnya seperti ini. Nah, supportnya di sini bisa di sini 32%, atau di resisten ini 26%. Jadi udah terlalu jauh ya. Nah, jadi caranya, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari resisten lagi tertingginya. Jadi resisten tertinggi ini kan udah melewatin. Kalau ini juga bisa dibilang ini resisten. Ini resisten, ini juga resisten ya. Di sini resisten. Nah, saya akan mencari resisten tertingginya yang sudah hampir mendekati dengan itu. Jadi kemungkinan dia akan kembali ke situ gitu. Oke, saya ambil di sini. Nah, saya akan menawar saham ini atau akan melihat apakah dia akan menyentuh atau mendekati area. Jadi saham yang sudah breakout, jadi kalau sudah ketinggian seperti ini, kita bisa tunggu dia retest atau konfirmasi dulu. Jadi ini adalah, bisa kita lihat ini, kalau saya tarik ke sana juga. Nah, itu ya. Jadi ini adalah resisten tertingginya. Resisten tertinggi yang berhasil di breakoutnya. Jadi ini area resisten. Pertama dia
breakout dari area resisten trendline ini, dan kemudian dia breakout lagi dari area resisten ini. Nah, saya akan tunggu retest di sini. Saya akan nawar di sini, kan volume juga lumayan besar ya. Saya akan nawar di area-area ini. Jadi bisa 1 tick atau 2 tick atau di atas area ini. Nah, misal saya pasang di sini. Misal saya pasang di harga mungkin dia nggak sampai ke situ, tapi masih wajar kalau menurut perhitungannya. Jadi saya akan tawar di harga 91 atau di 92. Terus cut loss saya di mana? 1 tick aja di bawah area ini. Nah, apakah dapat atau enggak? Nah, dia masih naik terus. Nah, ternyata dia di sini menyentuhnya ekornya di harga di harga kemarin 93 ya. Jadi anggap aja kita kemarin dapat ya. Di harga 93. Nah, kita resiko kita, cut loss kita sekitar 8,6%. Jadi 8,6% itu kalau masih di bawah 10% itu masih aman. Nah, kalau kita masuk, misal kita kemarin anggap aja kita tadi kan feel saya dia akan kembali ke harga 92 ya. Jadi menyentuh angka 92 dan kembali naik ke atas. Tapi ternyata dia menyentuh angka 93 ya. Ini bisa kita lihat, saya tarik garis aja di sini. Nah, saya tarik garis sini, dan kalau saya masuk di situ, alasan saya, jadi kenapa saya berani ambil di harga 93, anggap aja harga 93, dan cut loss saya 8,6%, itu kan udah tinggi ya. Nah, itu kan udah tinggi, udah lebih dari 5%. Jadi, nah, saya melihat resistennya di mana? Resistennya di sini, target saya misal tertinggi di sini. Nah, jadi cut loss saya 8,6%, atau kemungkinan kerugian saya kalau dia ternyata harganya turun ke bawah, kita akan kehilangan merelakan 8,6%. Tapi kalau dia ternyata bergerak ke atas, kita akan dapat kemungkinan 49,46%. Jadi resisten tertingginya ini ya. Nah, target kita ini ya, resisten yang ini untuk harapan kita ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah risk reward yang sehat ya. Jadi resiko kita sekian dan reward kita sekian. Jangan resiko kita 8,6%, tapi resisten terdekatnya itu cuman sekitar 6,45% seperti itu. Jadi itu kebalik. Jadi itu malah resiko kita lebih besar dibandingkan dengan keuntungan kita dapat. Jadi misalnya seperti ini, kita mendapatkan tawaran pekerjaan. Nah, dengan gaji 2 juta misalnya, dengan gaji 2 juta. Tapi pekerjaan ini ada resikonya. Jadi resikonya apabila misal kecelakaan kerja. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, kita kita masuk rumah sakit, dan biaya rumah sakitnya itu lebih besar daripada gaji yang akan kita dapatkan. Nah, jadi istilahnya malah tombok gitu. Jadi jangan sampai kita mendapati hal seperti itulah. Gunanya kita harus mempertimbangkan risk reward ratio ketika kita mau entry ke dalam saham. Nah, itu tadi. Jadi kita harus perhatikan resistennya, target kita di mana, dan kita harus perhatikan tingkat cut loss kita di mana. Jadi kalau saya usahakan di bawah 10%. Jadi jangan sampai lebih dari 10%. Karena apa? Jadi misal kita ini anggap aja ini 8%. Anggap aja kita masuknya di sini. Anggap aja kita masuk di harga 112. Nah, kita cut loss-nya di harga 85 ya. Itu kita minus 24%. Oke. Kita untuk balik modal ke atas ke harga awal ke 112, misal kita nggak mau cut loss ya, atau cut loss kita udah sebanyak itu, kita membutuhkan lebih dari 24%. Nggak percaya, coba kita lihat. Jadi kalau kita untuk balik ke harga 112 aja, kita membutuhkan 33,10%. Jadi bukan 24,81% itu lagi. Jadi ketika kita ambil di harga ini, ternyata dia turun cut loss turun sampai ke sini, dan kita nggak mau cut loss, misal kita nggak mau cut loss,
Dan untuk mengembalikan modal ke harga minimal BEP aja kita membutuhkan perjuangan sekitar 33,10% untuk ke BEP aja. Itu pun kita masih membutuhkan 1 tick ya. Kalau kita BEP-nya juga kita beli di 112 dan kita jual di 112 juga masih kepotong biaya fee broker ya. Jadi kita butuh 1 tick lagi misal. Nah, kita membutuhkan 34,58% untuk minimal BEP yang nggak kepotong sama biaya broker seperti itu. Oke, jadi usahakan resiko itu di bawah 10%. Kita lanjutkan. Nah, jadi batas cut loss kita masih sama ya, masih di sini, dan TP kita, target kita ada di sini. Nah, sampai ternyata di bagian ini, di ekor ini kita sudah mendapatkan profit kita sekitar 49% seperti itu. Nah, terus selanjutnya di posisi seperti ini, anggap aja ini kita sudah jualan ya, dan kita masih mantauin saham ini. Jadi biasakan di watchlist kita itu, jadi biasakan hanya beberapa saham aja atau saham pilihan aja, misal saham LQ45, saham LQ45 aja. Terus misal saham-saham favorit yang biasa kasih kita cuan, nah istilahnya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak saham, jadi pantauin aja saham-saham itu yang saham-saham udah sering ngasih kita cuan. Kita tinggal lihat aja pergerakannya seperti apa. Jadi misal seperti ini, dia udah sampai sini, kita take profit nih. Jadi karena ada kemungkinan ini sudah bisa dibilang ini pola evening star, bisa aja dia jatuh ke bawah. Jadi kita udah tapi kita kan udah amankan profit kita di sini. Kita bisa tunggu lagi, kita bisa beli lagi ketika dia sudah di atas harga ini. Nah, seperti itu. Kita bisa beli ketika dia berhasil breakout atau badannya udah di atas ini, harganya sudah di atas ini, kan cuman ekornya aja melewatin. Jadi kita tinggal tunggu aja, dia tinggal tunggu dia turun ke bawah sini, kita ambil lagi, atau dia nge-breakout ke atas dan kita ambil lagi. Kalau udah kelewatan, kita bisa tunggu dia retest. Seperti ini kita lihat. Nah, di sini dia breakout. Nah, di sini kita harus perhatikan risk reward kita lagi. Jadi, misal kita ingin entry lagi di saham ini, coba kita lihat di harga 194 ya. Nah, cut loss kita 1 tick di bawah ini, sekitar 8,05%, dan itu masih sehat ya. Nah, caranya kalian ini kan saham ini nggak kelihatan ya resisten sebelumnya itu di mana ya. Nah, ini bisa kita ambil dari pola selanjutnya, sebelumnya. Segini, ini kita ambil patokan ini, terus kita pindah ke sini. Nah, ini kita ambil untuk jadi resistennya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 23,49% dan cut loss kita 8,05%. Nah, menurut kalian ini masuk akal nggak? Oke, anggap aja masih masuk akal karena 23% dan 8,05% itu jauh ya. Oke, kita lihat. Oke, kita anggap aja kita sudah entry di 149 ya. Ini juga kalau dari volumenya juga kita lihat. Nah, sebentar, saya menggunakan ini MA20. Nah, dari volumenya sendiri udah kelihatan dia sudah di atas garis MA20 nya. Oke, kita bisa lanjutkan pergerakannya seperti apa. Nah, dia terus naik ya, dan cut loss kita tetap di sini ya, di bawah ini. Nah, sampai di sini. Jadi dia sudah sampai ke take profit kita yang selanjutnya. Oke, jadi anggap aja kita sudah ambil untung di sini. Untung di sini. Jadi kita tinggal tunggu lagi dia melewatin melewatin garis ini. Oke, kita tinggal, dan dia turun. Dia terpental di sini ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke sini, atau dia menjebol ke area resisten ini, ke atas ini. Atau ini akan menjadi weakness-nya. Weakness itu adalah ketika saham yang bergerak strong, trennya strong, jadi dia uptrendnya strong, dan dia akan ada koreksi sedikit, itu adalah yang namanya weakness-nya. Jadi weakness itu adalah pelemahan trennya, jadi pelemahan sedikit dan kemudian kembali naik lagi ke atas. Itu bisa kita bantu dengan melihat volume dan candle. Ketika candlenya merah besar tapi volumenya itu kecil, berarti itu bisa menjadi indikasi bahwa itu adalah weakness-nya. Tapi kalau candlenya kecil, misal candlenya terbentuk candle doji atau candle evening star seperti itu, dan volumenya besar, nah itu bisa ada kemungkinan ada istilahnya jualan ya. Jadi
mulai ada guyuran, jadi harganya akan kembali turun. Tapi kalau seperti ini ada perbedaan antara volume dan bar dari candlenya sendiri. Jadi barnya besar, bullish, bisa dibilang bearish, full body, dan volumenya kecil, jadi bisa ada kemungkinan ini adalah weaknessnya. Nah, jadi ini juga masih kecil. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi pembalikannya. Nah, di sini sudah ada pantulan lagi. Jadi ini bisa jadi ini adalah pantulan. Ada pantulan dari weaknessnya dari pola uptrendnya ini. Jadi ini bisa kita hapus yang ini, karena ini tadi udah kelewat ya. Kita hapus. Kemudian ini bisa kita hapus. Nah, kemudian kita bisa membuat area di sini. Di sini. Nah, kita satukan di ekor yang ini. Bisa di ekor, jadi di sini, ini di sini di pantulan bawah ini, dan kita satukan bisa di ekor ini atau dan ekor sini. Jadi anggap aja biar banyak dapat lebih mengkonfirmasi, kita satukan semua ekor-ekornya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi misal kalau kita masuk di sini, kita pasang lagi dan cut loss kita 1 tick di bawah ini. Nah, di sini istilahnya udah kejauhan ya, karena di sini cut loss kita sudah 17% dan TP kita cuma 12%. Oke, kita tunggu aja dia bakal retest lagi nggak ke area ini. Jadi kalau dia retest ke area ini, kita akan ambil, dan apabila dia ternyata nggak turun atau dia malah menembus area resisten ini, kita masuk lagi. Oke, jadi anggap aja ini ini kita perbaharui aja. Jadi kita buat aja di sini area resisten yang baru. Oke, jadi di sini ekornya, di sini ekor yang paling rendahnya. Kita lihat. Nah, ternyata di sini ya, cara kembalinya gimana nih? Nah, anggap aja nggak bisa kembali ya. Nah, anggap aja ternyata dia kembali ke candle yang merah ini ya. Jadi candle yang merah ini, dan kita menunggu konfirmasi hijau, dan ternyata anggap aja ketika open market keesokan harinya itu bid overnya oke, dan asing juga sudah mulai akumulasi, mulai beli. Nah, kita bisa nebeng masuk atau nyicil masuk ya, misal di harga ini, anggap aja di harga 150, dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini, anggap aja 9,33%, dan target kita ada di sini, di resisten ini. Jadi itu sekitar 24,67%, dan ini sehat ya. Oke, kita lihat, kita masuk, lihat pergerakannya. Dia sudah masuk, dan kita anggap aja kita sudah take profit di sini. Oke, kita tinggal tunggu lagi pergerakannya. Dia akan kemana lagi? Dia akan kembali turun ke bawah lagi, bisa kita ambil, dan atau dia bisa nge-breakout dari area resisten tertingginya ini. Ini ya. Kita lihat. Nah, ini istilahnya nggak tahan ya di sini. Sudah kita lihat juga dari volumenya juga udah melewati garis MA 20. Nah, tapi ada kemungkinan juga dia berhasil breakout juga dari area ini. Nah, ternyata dia breakout lagi di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan adalah, kalau kita ambil sekarang, kita pasang posisi buy, karena kan dia lagi sudah breakout. Nah, kita posisi buy, misal dia di harga 224. Cut loss kita 1 tick atau 2 tick atau 3 tick, terserah lah. Nah, ini kan sudah banyak ya, sekitar 18%. Itu udah nggak normal, udah nggak masuk akal. Oke, kita bisa tunggu dia retest dulu, atau kita cari weaknessnya. Kita lihat. Anggap aja kita nanti pasang di harga ini ya. Kita antri di harga, anggap aja sini, yang cut lossnya masih masuk akal. Oke, anggap aja kita cari di angka cut lossnya 8,84% ya. Karena ini trennya bagus saham ini. Apakah dia akan menyentuh angka itu? Nah, betul ya. Nah, jadi dia kembali ke area ini lagi. Jadi anggap aja kita dapat di harga 203 dengan tingkat cut loss kita di 8,87%. Nah, take profit kita yang kita harapkan berapa? Kita bisa tarik lagi garis di sini. Anggap aja di sini.
Nah, kita mengharapkan 22,17% dari pola sebelumnya. Oke, dengan tingkat cut loss kita 8,87%. Oke, kita lihat pergerakannya seperti apa. Nah, dia masih berada ya, walaupun dia turun kemarin tapi masih tetap berada di atas garis area support ya. Kita lihat lagi selanjutnya, turun, dan ini di candle ini juga turun tapi masih tertahan dan naik. Apakah dia bisa sampai ke atas? Kita lihat. Nah, ternyata kita harus cut loss di sini. Kita harus merelakan cut loss kita. Nah, jadi di posisi ini ternyata candlenya munculnya seperti ini. Jadi kita harus cut loss. Jadi seperti itu. Jadi kita di saham itu nggak melulu yang namanya cuan ya. Kita harus merelakan juga. Itulah gunanya cut loss. Kita harus merelakan kerugian juga, kemungkinan kerugian juga ketika dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini bisa kita lihat lagi, bisa kita tarik garis lagi. Mana sih ini? Nah, jadi ini di sini bisa kita tunggu dia kembali ke atas atau dia kembali ke area ini. Kita lihat. Oh, selesai ternyata. Dan ternyata endingnya di sini. Endingnya dia menyentuh juga di area ini ya. Nah, jadi kalau untuk di area ini berarti kita bisa pasang posisi atau untuk entry di sini. Misal kita masuk di sini untuk contoh aja sekalian. Dan cut loss-nya 1 tick di bawah ini. Jadi udah tinggi ya, udah di atas 12%. Jadi kalau saya pribadi saya nggak akan ambil karena ini juga resistennya juga cuman berapa persen ini? Sekitar 19,79, masih tinggi, cuman saya nggak mau merelakan 12% ini untuk apabila dia malah bergerak turun ya. Jadi kita bisa tunggu dia retest lagi atau koreksi lagi sampai atau ekor-ekor seperti tadi ini atau menyentuh ke area ini. Jadi cut loss saya usahakan cut loss itu di bawah 10%. Nah, jadi kalau untuk saham DeGik ini sendiri trennya bagus ya, karena dia berada di garis MA 50-nya berada di atas garis MA 200. Tapi di sini ada pelemahan di sini di area ini, dimana candle-candle sudah bergerak di bawah garis MA 50. Jadi ada kemungkinan dia akan turun ya, istilahnya akan turun, akan memulai atau merubah trennya menjadi downtrend yang awalnya jadi uptrend. Coba kita lihat, kita membuat garis sekalian aja ya, ini sekalian untuk analisis, sekalian kita buat garis downtrendnya seperti ini. Saya hilangkan dulu MA nya. Oke, jadi ini resisten downtrendnya, jadi resisten penurunannya. Jadi kita bisa tunggu dia breakout atau bisa ambil di sini ketika dia sudah turun sedikit di sini dan udah mengkonfirmasi, istilahnya candlenya tetap hijau ya. Jadi jangan sampai kita beli ketika candle itu masih merah, karena itu seperti aja, sama aja kita seperti menangkap pisau yang sedang jatuh ya, seperti itu. Jadi anggap aja ini, ingat ya, menunya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi icon ke-7 dan pilih yang namanya posisi pembelian. Cara penggunakannya tinggal seperti ini, tarik aja untuk menentukan resisten untuk melihat berapa persentasenya, dan ini yang bawah tarik ke atas untuk menentukan berapa persentasenya, seperti itu. Ini yang tengahnya ini untuk melihat titik entry kita, untuk mengubah titik entry kita di mana. Nah, ini sangat penting ya untuk yang namanya money management ya. Nah, jadi kita tahu resiko kita, untuk mengukur resiko kita ketika kita masuk atau entry ke dalam suatu saham. Oke, sekian aja dari saya untuk analisis. Untuk materi kali ini, jadi bagaimana kita menggunakan atau menentukan risk reward yang akan kita dapat dari sebelum masuk ke dalam saham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.